Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, serta simpatisan yang berada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan masih memberi kekuatan, kesehatan, juga kesempatan bagi kita untuk ada dalam persekutuan lewat ibadah di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyi NKB 3 ayat 1, terpujilah Allah hikmatnya besar. Sidang jemaat Tuhan, mari kita takbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing pertama Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dengan menyanyi bersama NKB 5 ayat 1 dan 2. Seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Saudara-saudaraku sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah ke-10 hukum Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sidang jemaat Tuhan, saya jemput kita semua berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berdosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang
yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku, diangkatnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, Allah dalam diri Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang menghantar menuntun perjalanan kehidupan kami sebagai gereja dan jemaat-Mu, sebagai orang-orang percaya kepadamu. Kami sungguh menikmati merasakannya. Kalau bukan Engkau, maka kami tidak bisa melewati hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Semata rahmat-Mu Tuhan terus menganugerahkan waktu yang baik bagi kami semua, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, kendati pun masih kami langsungkan di rumah kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, saatnya kami akan membuka, mendengarkan lagi firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pegangan kokoh kuat bagi kami untuk terus melangkah dengan penuh kepastian dalam kehidupan yang penuh pergumulan ini. Karena itu Tuhan, datanglah Engkau dan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasailah hati kami semua dalam persekutuan kami di rumah kami masing-masing ini. Dan biarlah Engkau Tuhan memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu itu, tidak saja membaca, mendengarkan firman-Mu, tetapi kami pun mampu menghayati, melakukan firman-Mu itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, di tengah keluarga rumah tangga kami, bahkan ketika kami semua ada di tengah-tengah masyarakat. Kasih-Mu adalah segalanya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba yang berdosa ini pakailah kiranya menjadi saluran kehadiran-Mu bagi kami semua di dalam pemberitaan firman-Mu. Karena itu bersabda bagi kami sedia mendengarkan Tuhan. Dalam Kristus firman hidup itu dipersembahkan doa ini kepadamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu yang ketiga ini, bagian Alkitab pembacaan yang telah ditetapkan, kita membaca dari kitab Perjanjian Baru melalui surat Efesus pasalnya yang ketiga, Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini, Doa Paulus. Mari kita membacakannya secara bersama-sama.
Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah bagian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya selalu. Haleluya. Siapa yang berpegang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita hatinya, jangan dengan duka atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita iringi dengan menyanyi NKB 181B ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, Tuhan ambil hidupku. Ku
undang semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa pemelihara kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Di tengah peribadatan di pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan kami, yang kami yakini semua ini berasal daripada-Mu lewat usaha kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah terkumpul di rumah keluarga-keluarga di masing-masing di jemaat kami Tuhan, agar lewat persembahan ini dapat dipakai untuk menopang pelayanan kasih-Mu khususnya di tengah-tengah jemaat kami. Berkati keluarga-keluarga yang sudah mengumpulkan persembahan di pagi hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat yang baru bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Inilah doa dan persembahan kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema perenungan kita minggu ini adalah tangguh dan berani. Saudara, bicara tentang kasih, tentu bagi kita semua ini adalah sesuatu yang sungguh tidak asing lagi. Dan memang banyak nyanyian gerejawi yang kita dengar dan atau kita nyanyikan sendiri, sangat syarat di dalamnya mengungkapkan bagaimana sesungguhnya hakikat kebesaran, kekuatan dan kedalaman dari kasih itu. Dan karena lebarnya, panjangnya dan tingginya serta dalamnya kasih Tuhan itu, maka John Stott pernah memberi komentar sebagaimana iman percayanya yang sungguh, dan ini sangat menarik. Ia mengatakan, kasih Kristus demikian lebarnya sehingga meliputi semua etnis manusia, demikian panjangnya sehingga bertahan hingga kekal, demikian dalamnya sehingga menjangkau orang yang paling berdosa, demikian tingginya sehingga meninggikannya ke sorga. Saudara, betapa agungnya ternyata kasih Allah itu, sehingga penulis syair nyanyian NKB nomor 17 ia mengatakan, agunglah kasih Allahku
tiada yang setarahnya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh mulia dijunjung umat-Nya. Persoalannya kepada kita sekarang, mengapa keagungan kasih Allah ini harus menjadi bagian dari pokok doa Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus? Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memahami teks Alkitab surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21 dengan tema perenungan kita, tangguh dan berani. Ini tentu punya dasar dan alasan yang sungguh sangat mendasar bagi kita sebagai gereja dan orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang agung dan tiada taranya itu adalah kasih yang telah dan harus membuat gereja dan umat-Nya harus menjadi tangguh dan berani, karena memang hidupnya telah dijamin oleh Allah yang agung itu. Dan pokok ini, saudara, telah menjadi pokok doa Paulus di hadapan Tuhan untuk jemaat yang ada di Efesus. Bagi Paulus sebagai Rasul Kristus, memberitakan Injil haruslah berjalan seiring dengan berdoa. Sebab baginya doa ini merupakan dasar, doa ini merupakan sumber kekuatan, baik ia memberitakan Injil itu maupun bagi mereka yang akan terus menerima Injil Kristus. Dalam bagian pembacaan kita ini, kita saudara menemukan ada 4 pokok doa yang menjadi isi doa Paulus terhadap jemaat yang ada di Efesus. Yang pertama, Paulus berdoa agar Allah menguatkan jemaat di Efesus. Ia memohon agar Roh Kudus Tuhan menguatkan batin orang percaya dan tinggal di dalamnya. Paulus saudara mendoakan agar umat Tuhan, orang percaya di Efesus, mereka semakin dalam untuk memiliki relasi dengan Kristus melalui karya dari Roh Kudus-Nya. Yang kedua, Paulus berdoa agar orang percaya umat Tuhan di Efesus imannya semakin berakar di dalam kasih serta menguasai semua aspek kehidupan. Sesuatu yang sangat menarik di sini saudara-saudara adalah bahwa Paulus ia harus memakai metafora tumbuhan, yakni akar dan bangunan, yakni fondasi, untuk menggambarkan iman umat Tuhan yang hidup dalam kasih itu. Yang ketiga, Paulus berdoa agar orang-orang percaya umat Tuhan di Efesus mereka terus memahami bagaimana kasih Kristus itu. Perhatikan ayat yang ke-18. Paulus juga berdoa agar umat Tuhan semakin tumbuh dalam pengenalan yang benar akan kasih Kristus. Dengan demikian, kasih Kristus itu juga semakin dikenal dan semakin dihayati. Kita semua saudara patut diingatkan bagaimana pernyataan iman John Stott bahwa kasih Kristus demikian lebar sehingga meliputi semua etnis manusia, demikian panjangnya sehingga bertahan hingga kekal, demikian dalamnya sehingga menjangkau orang yang paling berdosa, demikian tingginya sehingga meninggikannya ke sorga. Keempat, pada akhirnya saudara Paulus berdoa agar umat Tuhan di Efesus mereka dipenuhi kepenuhan Allah. Ayat 19, kepenuhan Allah berarti kelimpahan anugerahnya memenuhi kehidupan setiap umatnya yang dikasihinya. Umat Tuhan akan menjadi sempurna karena kesempurnaan kepenuhan Allah yang dianugerahkannya kepada setiap umatnya, sebagaimana Bapa sendiri
yang adalah sempurna. Inilah saudara-saudara doa Paulus kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak hanya mendengar doanya, tetapi juga Allah yang akan mengabulkan doanya. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan berita firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kita semua sebagai gereja maupun persekutuan, kita saudara diingatkan kembali kepada apa yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa dalam hidup kita ini sesungguhnya hanya ada satu kasih yang sangat menentukan, yakni kasih agape, kasih yang paling mendasar dan paling besar, dan itu kiranya tinggal menjadi iman, pengharapan dan kasih, sebagaimana itu telah menjadi isi doa dari Paulus untuk jemaat di Efesus. Bahkan juga ini telah menjadi isi doa Paulus kepada kita sekalian sebagai gereja dan persekutuan di masa kini. Ingatlah saudara, bahwa kasih Allah yang agape itulah yang disebut segala-galanya, dan yang selalu berkenan menempatkan hidup kita ada dalam kepenuhan kasih-Nya. Kasih saudara adalah ukuran yang telah diukurkan dan memang tidak bisa digantikan dengan dan oleh ukuran yang lain. Saudara, Tuhan sudah sedemikian rupa Ia mengasihi kita dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara, sekali lagi Tuhan sudah sedemikian rupa mengasihi kita dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Dan ini saudara, nilai yang tidak bisa dibayar oleh siapapun dan oleh apapun yang dimiliki oleh kita. Inilah saudara yang telah membuat kita semua, membuat kehidupan kita memiliki dasar yang kuat, yang telah membuat siapapun umatnya yang dikasihinya, termasuk kita semua, menjadi tangguh dan berani. Ini panggilan gereja, sebagaimana Allah sendiri telah mengasihi dunia dan manusia, maka Ia pun memanggil kita agar kita mampu meneruskan kasih-Nya itu. Selamat berjuang saudara. Hidup ini adalah kasih untuk Tuhan dan untuk sesama. Amin. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, saatnya kita dipanggil untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Karena itu dijemput kita semua berdiri. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mari kita tunduk berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, kembali kami sujud menyembah-Mu, menyampaikan syukur pujian terima kasih kami. Tuhan telah hadir memberi segalanya untuk kami, termasuk ketika kami semua bisa menikmati persekutuan yang indah yang kami langsungkan di rumah kami masing-masing. Tapi ini wujud panggilan kehidupan orang-orang percaya kami sekalian. Kami harus mampu menyatakannya dalam kondisi apapun. Tuhan Bapa dalam sorga, kami telah mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kiranya semua pujian kami berkenan mengagungkan nama-Mu. Firman Tuhan pun telah disampaikan bagi kami sekalian, karena memang hidup yang terus kami jalani, perjuangkan ini sangat-sangat membutuhkan kehadiran-Mu lewat pemberitaan firman ini. Kami diajar melalui surat Paulus kepada jemaat di Efesus agar kami mampu menjadikan hidup kami hidup dalam kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama kami, sebagaimana Kristus sendiri telah menjadi kasih untuk dunia dan manusia, untuk kehidupan kami sekalian. Tuhan Bapa di sorga, betapa besarnya kasih-Mu untuk dunia dan manusia, untuk hidup kami. Karena itu ya Allah, mampukan kami semua dimanapun kami berada dalam kondisi apapun, kiranya hidup dalam kasih ini menjadi segala-galanya dalam perjuangan hidup kami. Dengan kasih-Mu inilah kami pun dipanggil untuk saling mengingatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan, kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, bersama rumah tangga suami istri yang juga bersyukur karena hari pernikahan mereka. Kami berdoa dan mendoakan saudari Rizky Buisa, Ibu Dina Carolina Ganap, Bapak Yosef Kaenang, adik Mikael Andreas Talo, Ibu Novi Vince Rompa, Saudara Jonardo Rompa, Bapak Brigade Inggris Tianto, Ibu Natasha Sarah Horman, Ibu Roslin Mukau, adik sepanya Leticia Shalom, dan juga bersyukur bersama dengan kedua hamba-Mu dalam pernikahan mereka, dengan Bapak Krishna Tarlino Ratno Saputro dan Rike Imelda Horman. Tuhan, kami membawa suara syukur pujian mereka hanya kepada-Mu, karena siapapun tidak akan pernah bisa menambahkan usia dalam perjalanan hidupnya selain semata-mata kedaulatan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, sambut suara syukur hamba-hamba-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di tengah kerinduan mereka memasuki menjalani hari-hari kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan Bapa dalam sorga, kami pun berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang tidak bisa menikmati jumpa kendati pun dilangsungkan persekutuan di rumah kami, karena dalam kondisi sakit di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Ya Allah, sendengkan telinga-Mu dan hadirlah dengan pemulihan kesembuhan-Mu yang mereka sangat dambakan dan rindukan. Tuhan Bapa di sorga, bila ada keluarga-keluarga yang berduka cita, hadirkan pun penghiburan dan pengharapan yang itu hanya datang dari Tuhan sendiri. Setiap anak yatim piatu, ibu janda, orang tua duda lanjut usia dimanapun mereka berada, kami pun berdoa dan menyerahkan perjalanan kehidupan mereka ketika pandemi corona ini masih harus kami hadapi di tengah-tengah kehidupan bersama di negara yang kami cintai ini. Tetapi kami tidak akan pernah merasa sendiri. Kami dengan kasih yang Kristus telah landaskan, kami dipanggil untuk teguh dan berani. Tuhan Bapa di sorga,
Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Tuhan, pakai mereka menjadi Allah di tangan Tuhan, agar tuntunan penyertaan-Mu kami semua bisa keluar dari pandemi corona yang masih kami hadapi sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa hamba-hamba-Mu dipakai-Mu Tuhan untuk terus menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan, kami semua yang ada di lingkungan gereja Masih Sangita Laut, kami yang ada di Resort Imbar, kami yang ada di Jemaat Gemis Bethlehem, dengan berbagai program kerja pelayanan, ibadah-ibadah yang masih dilangsungkan di rumah kami, ataupun program-program lainnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan memang Engkau Tuhan telah berkarya bersama kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan memasuki minggu-minggu baru, menyerahkan kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, suami yang saat ini bersama keluarga ataupun tidak bersama keluarga, dalam perjuangan kehidupan mereka di laut, di darat, dimanapun. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Para istri mendampingi suami mengurus rumah tangga, anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan yang masih dilangsungkan di rumah masing-masing. Tuhan berkati perjuangan hamba-hamba-Mu. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Tuhan Bapa di sorga, kami pun berdoa kiranya Engkau terus ada dan bersama hamba-hamba-Mu sidang jemaat-Mu yang masih menantikan pekerjaan. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah dambaan kerinduan orang-orang yang percaya dan mempercayakan segalanya hanya ke dalam tangan-Mu. Ini kami semua dan doa kami bawa hanya kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala Yesusku luar biasa, shalala Dia Raja segala raja, shalala memanggilku menuai lahannya. Hanya juga semata, shalala aku dipakai olehnya, shalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yesus luar biasa, Dia Raja segala raja, panggilku jadi pekerjanya. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, oh bukanlah, sungguh luar biasa, shalala memanggilku menuai lahannya. Hanya juga semata anugerahnya, ku dipakai olehnya menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat maupun simpatisan yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan terima kasih kepada Pendeta Jels T. Panggulu STH yang telah melayani ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan memberkati keluarga dari hari lepas hari. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Saudara Tommy Oleng sebagai organis pada pagi hari ini, dan tim multimedia yang telah membantu pelayanan pada ibadah minggu ini. Tuhan memberkati. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakan ulang tahun sepekan yang sudah berlalu. Selamat ulang tahun kepada Saudari Rizky C.H. Buisan, Ibu Diana Carolina Ganap, Bapak Yosep Kaenang, Adik Mikael Andreas Talo, Ibu Novi Vince Rompa, Saudara Yonardo Rompa, Bapak Friget Ingristianto, Ibu Natasha Sarah Horman, Ibu Roslin Mukau, Adik Stefania Leticia Salom, serta selamat ulang tahun pernikahan bagi Chris Nataliano Ratno Saputro dan Rike Imelda Horman. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Diberitahukan kepada kita semua bahwa mengingat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi untuk membatasi kerumunan dan menjaga kesehatan jemaat, maka BPMJ Gemis Bethlehem memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah secara online
di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan. Ibadah KWP tetap dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga dengan pengaturan waktu sesuai dengan jadwal KWP masing-masing. Untuk lawatan, perkunjungan orang sakit, pelayanan doa dapat dilaksanakan melalui telepon, WA maupun video call oleh Bapak Pendeta. Untuk pelayanan lainnya dapat menghubungi Sekretariat Gemis Bethlehem di jam kerja. Diberitahukan juga bahwa selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat, atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat dengan nomor rekening sudah disampaikan di grup kelompok masing-masing. Dan laporan keuangan dapat Bapak Ibu Saudara lihat di warta jemaat yang dikirim via online. Jika ada kesalahan penjumlahan atau kesalahan pengetikan, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke Sekretariat Jemaat untuk pembaharuan. Demikian warta jemaat disampaikan agar menjadi perhatian jemaat bersama. Dihimbau kepada seluruh jemaat dan simpatisan Gemis Bethlehem untuk tetap bersatu hati. Kita doakan bersama semoga negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19. Sehingga kita dapat segera berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan di gereja kita tercinta, Gemis Bethlehem. Salam sehat, salam damai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini, diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyi dari NKB 175 ayat 1 dan 2, Saudaraku, selamatlah berjuang. Saudaraku, selamatlah berjuang dengan teguh layani Tuhanmu. Segala budimu tetap terbayang, tak dapat kami balas kasih-Mu. Saudaraku, kiranya Tuhan jua memimpin terus sepanjang jalanmu. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Nya, berlimpahlah di dalam hidupmu. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu hanya kepada Allah, hiduplah dengan damai sejahtera dengan firman yang telah disampaikan. Karena itu terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita selesai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, demikianlah ibadah telah selesai pagi ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Semoga kita semua tetap bersemangat menjalani hari-hari hidup kita dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.